Beranikah saudara Arteria, bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya, bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Saya juga sedih, bro. Dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data. Saya, Komisi 3, tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus, Pak. Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk. Pastinya kita support. Tapi harus ada cara yang benar. Aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara, Pak, yang harus kita hormati. Saya kira Prof. Mahfud ini urat takutnya sudah putus. Berkali-kali Prof. Mahfud membawa rasa keadilan publik, menyampaikan sebagai pejabat pemerintahan di pemerintahan Pak Jokowi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mahfud MD bocorkan intelijen dengan Kepala BIN di grup WA. Anggota DPR tak bisa berkata-kata. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD menantang anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, untuk mempidanakan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dengan ancaman mengenai membocorkan rahasia dokumen atau keterangan. Hal itu terjadi sebab Arteria sempat mewanti-wanti Mahfud MD mengenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pada saat itu Mahfud dituding telah membocorkan dokumen mengenai transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud menanyakan kepada Arteria, apakah Arteria Dahlan berani mengatakan langsung kepada Budi Gunawan seperti halnya yang ia lakukan kepada Mahfud MD soal ancaman hukuman. Itu beranikah saudara Arteria bilang kayak gitu kepada Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan? Tuh, Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung Pak Presiden, bertanggung jawab pada Presiden, bukan anak buah Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan resminya info intelijen ke Menko Polhukam, kata Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu. Mahfud MD lantas menekankan bahwa informasi intelijen sangat diperlukan untuk bekerja. Kemudian ia juga menyontohkan informasi intelijen yang diterima, satu di antaranya berasal dari obrolan di grup WA. Obrolan itu terkait dengan demonstrasi massa. Saya nggak boleh mengumumkan itu setiap malam. Saya dengan Pak Budi Gunawan ini di WA. Ini info intelijen, Pak. Besok tampaknya ada demo di sana, Pak. Iya, Pak. Sudah itu korlapnya. Ini kekuatannya. Segini saja cukup di Polsek. Cukup di Polsek. Harus di Mabes, kata Mahfud. Mahfud MD pun bertanya-tanya kenapa tidak boleh mengumumkan dan bingung kenapa dirinya tidak boleh mengumumkan dugaan adanya transaksi yang mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Ketika bicara itu, seluruh anggota DPR yang hadir pun terdiam dan menyimak. Mahfud MD sebelumnya Arteria Dahlan sempat memperingatkan Mahfud mengenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasalnya Mahfud dituding telah membocorkan dokumen mengenai transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Mahfud MD pun juga sempat menantang Arteria Dahlan untuk mengancam Kepala BIN Budi Gunawan ketika sang Menko Polhukam tersebut dituding membocorkan rahasia negara. Ya, nama Kepala BIN Budi Gunawan
sempat disinggung oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat dicecar oleh anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal transaksi janggal di lingkup Kementerian Keuangan. Mahfud MD bocorkan intelijen dengan kepala BIN di grup WA. Anggota DPR tak bisa berkata-kata. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD menantang anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan untuk mempidanakan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dengan ancaman mengenai membocorkan rahasia dokumen atau keterangan. Hal itu terjadi sebab Arteria sempat mewanti-wanti Mahfud MD mengenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pada saat itu Mahfud dituding telah membocorkan dokumen mengenai transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud menanyakan kepada Arteria, apakah Arteria Dahlan berani mengatakan langsung kepada Budi Gunawan seperti halnya yang ia lakukan kepada Mahfud MD soal ancaman hukuman. Itu beranikah saudara Arteria bilang kayak gitu kepada Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan? Tuh, Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung Pak Presiden, bertanggung jawab pada Presiden, bukan anak buah Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan resminya info intelijen ke Menko Polhukam, kata Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu. Mahfud MD lantas menekankan bahwa informasi intelijen sangat diperlukan untuk bekerja. Kemudian ia juga menyontohkan informasi intelijen yang diterima, satu di antaranya berasal dari obrolan di grup WA. Obrolan itu terkait dengan demonstrasi massa. Saya nggak boleh mengumumkan itu setiap malam. Saya dengan Pak Budi Gunawan ini di WA. Ini info intelijen, Pak. Besok tampaknya ada demo di sana, Pak. Iya, Pak. Sudah itu korlapnya. Ini kekuatannya. Segini saya cukup di Polsek. Cukup di Polsek. Harus di Mabes, kata Mahfud. Mahfud MD pun bertanya-tanya kenapa tidak boleh mengumumkan dan bingung kenapa dirinya tidak boleh mengumumkan dugaan adanya transaksi yang mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Ketika bicara itu, seluruh anggota DPR yang hadir pun terdiam dan menyimak. Mahfud MD sebelumnya Arteria Dahlan sempat memperingatkan Mahfud mengenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasalnya Mahfud dituding telah membocorkan dokumen mengenai transaksi janggal sebesar 300 Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.